Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirman dengan NIM 322111017. Saya berasal dari kelas B PPKN Stambuk 2022. Yang saya hormati Bapak Surya Dharma, dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peta konsep pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini awal mulanya pendidikan kewarganegaraan itu didasari dengan adanya ilmu politik. Nah, di dalam ilmu politik itu terdapat adanya demokrasi politik. Nah, setelah demokrasi politik, barulah terbitlah yang namanya ialah civics. Di dalam civics itu terbagi dengan 3, civic knowledge, civic education, dan civic skill. Nah, di dalam ilmu politik itu terdapat ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu tata negara, ilmu psikologi, IPA, disiplin ilmu sosial, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan ialah pendekatannya melalui ada 3. Yang pertama, interdisipliner, multidisipliner, dan cross-disipliner. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan ini mengkaji dengan 3 hubungan. Yang pertama ialah hubungan negara antar warga negara dan warga negara hubungannya dengan warga negara. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan ini dikelola atau dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akademik. Nah, dimensi akademik inilah contohnya seperti kita melakukan pendidikan di sekolah. Terdapatnya akademik, yaitu bidang pelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kedua ialah ada namanya sistem kurikuler. Nah, di sini sistem kurikuler ini ya contohnya seperti kurikuler belajar merdeka seperti yang kita jalani di era sekarang ini. Yang ketiga adalah sistem sosial kultural. Sistem sosial kultural ini ialah sebagaimana kita bermasyarakat di kehidupan kita sekarang di era lingkungan di mana tempat tinggal kita berada. Nah, disinilah kita perlu menerapkan konsep-konsep pendidikan kewarganegaraan kita itu supaya masyarakat mau mengikuti dan menjalankan tugas dia sebagai warga negara. Nah, di sini ada namanya lagi civic intelligence. Civic intelligence ini terkandung dalamnya adalah intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, yang kedua ialah ada namanya civic responsibility. Nah, di dalamnya ialah dengan mempertanggungjawabkan menjadi warga negara yang baik masyarakat madani. Sedangkan yang ketiga ialah civic participation. Civic participation ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di dalamnya adalah civic lokal, nasional, dan global. Nah, yang lokal ini ialah bagaimana kita menerapkan civic participation kita di era lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya kita ikut berpartisipasi mengenai bidang politik, kita ikut mencoblos memilih calon-calon legislatif. Sedangkan civic nasional ialah civic yang dalamnya mengandung tentang suatu negara. Contohnya kita negara Indonesia, disitulah kita berpartisipasi untuk negara kita tersebut. Sedangkan civic global participation ialah civic participation global ialah di sini civicnya menyeluruh. Global artinya seluruh bagian, maka dari itu kita ikut berpartisipasi di seluruh bagian dunia. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mengenai peta konsep pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya kiranya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.